Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Hari ini saya sedang berada di distrik Lawak, Kabupaten Sorong. Dan dari tempat ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Bilangan. Bilangan pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan dan kasih-Mu yang menjaga dan mengawal kehidupan kami hari demi hari. Di saat ini melalui channel Klavo Sukacita, kami hendak memberitakan firman Tuhan bagi setiap pendengar yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita. Tetapi ya Tuhan, kami memohon Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan, baik hamba yang menyampaikannya dan setiap pendengar Klavo Sukacita yang mendengarkannya. Lalu kemudian firman itu melengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan kerja dan karya kami sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan demikian bunyinya. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Bilangan pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 12 suku Israel, satu suku dikhususkan oleh Tuhan untuk melayaninya. Dan oleh karena itu, Allah memerintahkan Harun bersama dengan Musa untuk mengkhususkan orang Lewi guna melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Orang Lewi tidak diberikan sebuah milik pusaka seperti tanah atau seperti apa yang nantinya akan mereka dapatkan. Tetapi milik pusaka mereka adalah Allah. Oleh karena itu, mereka harus dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka, tetapi juga dengan sungguh-sungguh mereka harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk melayani Allah, tetapi juga melayani umat Tuhan dalam rangka membawa segala persembahan umat kepada Tuhan. Dan ini diperintahkan Allah langsung kepada Musa dan Harun untuk mentabiskan orang Lewi dalam jabatan mereka itu. Dan oleh karena itu, orang Lewi untuk selanjutnya dalam segala tanggung jawab mereka, mereka benar-benar fokus terhadap pelayanan mereka, terhadap tugas mereka, tetapi juga terhadap pemilihan Allah yang telah Allah berikan secara khusus bagi orang Lewi. Dan untuk itu juga diingatkan kepada orang Lewi supaya dalam setiap tanggung jawab ataupun jabatan mereka yang sebagai pelayan untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan, maka mereka harus mengkuduskan diri mereka. Mereka harus mengkhususkan diri mereka. Mengingat akan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, maka mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang tentunya akan membuat mereka menjadi cela di hadapan Tuhan. Tetapi mereka harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka, mengkuduskan diri mereka, dan mengingat bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang penting, dan untuk itu mereka benar-benar harus melayani Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk menjadi seseorang dalam jabatan imam yang sekarang ini kita bilang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka ada hal-hal yang harus dijalani, yang harus menjadi sikap hidupnya untuk fokus terhadap tanggung jawab tersebut. Yang pertama, orang tersebut harus takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dia harus takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, yaitu berarti bahwa dia selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia selalu ada untuk mencari Tuhan dan hidupnya hanya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dia harus melakukan apa yang Yesus perintahkan atau Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya.
supaya dengan demikian ketika ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka itu pertanda bahwa dia benar-benar menjadi seorang pelayan atau seorang imam yang mengikuti apa yang dimintakan oleh tuannya itu baginya. Yang kedua, tanggung jawab atau bagaimana supaya menjadi seorang imam selalu meminta petunjuk Tuhan. Itu hal yang sangat penting, meminta petunjuk Tuhan. Tidak mungkin kita ataupun setiap manusia bisa dapat berjalan ke suatu tempat jika dia tidak ditunjuk atau tidak ada arah yang menunjuk kepada tempat tersebut. Setiap orang membutuhkan jalan atau membutuhkan arah yang tepat supaya ia bisa tiba ke tempat yang ditujunya. Demikian juga seorang imam atau seorang pelayan fokus hanya untuk melayani Tuhan, tetapi kalau dia tidak meminta petunjuk Tuhan, maka tentu dia tidak tahu apa yang harus dia buat, bagaimana dia harus memulai, dan bagaimana dia harus mengakhiri sebuah tugas tanggung jawab pelayanan itu. Oleh karena itu, dia harus selalu meminta petunjuk Tuhan. Dia harus meminta pertolongan Tuhan supaya memampukan dia, tetapi juga menolong dia di dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu baginya. Petunjuk Tuhan itu juga penting supaya dengan mengikuti petunjuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu tidak salah. Selalu ada di dalam koridor ataupun jalan yang tepat, karena petunjuknya juga tepat. Dan hal yang ketiga adalah setia pada panggilannya walaupun dalam situasi apapun, atau memiliki komitmen. Setia pada panggilannya walaupun dalam situasi apapun. Nah, ini adalah tanggung jawab ataupun hal yang harus dimiliki oleh seorang imam. Dia harus setia pada panggilannya walaupun situasi apapun sedang ia alami. Ketika dia sedang berada di dalam sebuah konflik, mungkin ada persoalan-persoalan yang ia alami dalam kehidupannya, kekurangan makan minum kah, ataukah justru ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang mungkin saja tidak terpenuhi dalam kehidupannya, tetapi bukan berarti bahwa dia meninggalkan tanggung jawab pelayanannya. Sebab yang memberikan tanggung jawab itu akan selalu menyediakan apa yang dia butuhkan. Itu berarti seorang imam harus komitmen dengan tanggung jawab yang sedang ia jalani dalam kehidupannya. Keraguan-raguan tidak boleh menguasainya, kekhawatiran tidak boleh juga membuat ia kemudian menjadi takut, bimbang, dan lalu kemudian meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanannya itu. Itulah tugas seorang imam di dalam kehidupannya yang fokus hanya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita sudah mendengar tentang tanggung jawab atau apa saja yang harus dimiliki oleh seorang imam atau seorang hamba, maka 3 hal tadi yang telah saya sampaikan, takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, selalu meminta petunjuk Tuhan, dan memiliki komitmen atau setia pada panggilan walau dalam situasi apapun, itu juga sesungguhnya harus melengkapi kita sebagai umat Tuhan. Bahwa kepada kita yang harus menjadi bagian dalam hidup kita untuk dapat menjalani tanggung jawab kerja dan karya kita di dalam dunia ini, bahwa kita harus takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan itu berarti bahwa kita ada dalam waktu untuk membaca firman, berdoa, dan bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki waktu yang intens dengan Tuhan untuk selalu mendekatkan diri dengan Dia dan merasa bahwa diri kita tidak mampu tanpa Tuhan yang menolong dan melengkapi kita. Lalu hal yang kedua adalah selalu meminta petunjuk Tuhan. Ketika kita membaca firman dan lalu kemudian kita dikuatkan, dan ketika kita berjalan dalam setiap tanggung jawab yang kita jalani hari demi hari, maka kita harus juga meminta petunjuk Tuhan. Kita meminta hikmat Tuhan untuk menolong kita tatkala kita menghadapi berbagai persoalan atau tantangan, atau kita berada di antara pilihan-pilihan hidup. Kita meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana, seperti apa, dan mengapa? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika kita berada di dalam sebuah persoalan. Nah, dengan petunjuk Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi, mengatasi, dan melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga,
adalah setia pada panggilannya atau memiliki komitmen. Kita setia pada panggilan kita dalam tanggung jawab kita apapun itu, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Dibutuhkan sebuah kesetiaan atau komitmen untuk menjalani tanggung jawab itu. Dan oleh karena itu, dalam situasi apapun, kita harus berkomitmen bahwa Tuhan telah memilih kita untuk melakukan apa saja yang kita kerjakan dalam dunia ini dengan tanggung jawab kita yang tadi saya sampaikan, baik sebagai suami, istri, sebagai pemuda, pemudi, sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, ataupun juga yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan ini, maka kita harus memiliki komitmen. Kita harus bertanggung jawab menyelesaikannya, dan juga kita harus mengerjakannya itu dengan jujur dan setia. Kita juga harus merasa bahwa ketidakberdayaan kita begitu besar, oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menolong dan melengkapi kita dalam menjalani semua yang menjadi kerja dan karya kita. Jadi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari tanggung jawab seorang imam yang melayani Tuhan dengan kesetiaan, maka itu pun juga menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai seorang imam yang harus melakukan hal tersebut, tetapi itu menjadi sesuatu yang juga melengkapi kita untuk dapat menjalani tanggung jawab kehidupan kita di dalam dunia ini, apapun itu. Dan dengan demikian, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dan melengkapi kita di dalam melakukan segala sesuatu yang menjadi kerja dan karya kita. Ketika kita takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, ketika kita selalu meminta petunjuk Tuhan, dan ketika kita memiliki komitmen atau setia pada panggilannya, walaupun dalam situasi hidup apapun juga. Tuhan menolong kita untuk menjalankan karyanya melalui hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala sesuatu yang Tuhan telah karuniakan bagi kami dalam tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda, pemudi, anak-anak, sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai orang-orang yang melayani. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan dan komitmen di dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kehidupan kami. Kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami, tetapi ketika Tuhan melengkapi kami, kami percaya bahwa segala kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kami, Tuhan tolong dan Tuhan akan mampukan kami untuk menghadapi setiap situasi hidup apapun itu juga, dan menolong kami untuk dapat menyelesaikannya sehingga kami keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap pendengar Kelapos Sukacita di mana saja berada, Tuhan menjaga dan mengawal kehidupan umat-Mu, Bapak Ibu, saudara-saudara ini di dalam melakukan tugas, aktivitas, dan rutinitas hari demi hari. Kekuatan kesehatan Tuhan tambahkan, penghiburan, pengharapan, dan kekuatan iman Tuhan terus karuniakan bagi mereka untuk tetap terus mencari Tuhan dan selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.